Bihi ajma'in amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, lebih khusus ketua DKM Masjid Al-Barakah, serta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita langsung saja ya, biar dapat terbanyakan sampai di halaman 16 kitab yang biru ini. Nah, ini 16 baris bawah, baris kedua dari bawah ya, wa'lam. Kalau bukan tebal kayak ini, halaman berapa? Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 79 yang tebal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Ya, sudah. Wa'lam. Wa'lam. Dan ketahuilah. Kalau jamaknya wa'lamu. Wahai semua jamaah, ketahuilah. Anna unwana as-sa'adati ay yuwaffiqallahu al-'abda lil 'amali shalihi fi hayatihi. Ketahuilah bahwa unwan, tanda ya, as-sa'adah, tanda kebahagiaan. Ya, jadi kita kalau mau tahu ciri-ciri orang yang bahagia itu bagaimana sih sebetulnya? Ya. Kalau kita kan yang bersifat materi, kayaknya kalau punya mobil udah bahagia, punya motor udah bahagia. Ya. Ketahuilah bahwa tanda kebahagiaan itu ayyuwaffiqallahu al-'abda. Ini ketika Allah memberikan taufik, taufik kepada hamba, kepada kita, ya. Untuk apa? Lil 'amali shalih, untuk melakukan amal saleh. Fi hayatihi, dalam kehidupannya. Ngaji amal soleh enggak? Amal soleh. Sholat pasti itu amal soleh. Ya, jadi ketika bapak-bapak Allah kasih taufik, mau ngaji mau hadir mau duduk ya, itu merupakan tanda kebaikan dari Allah. Ya, kita nggak usah cerita tentang keutamaan majlis, udah luar biasa. Karena orang datang aja cuma cari temennya, ya, ngedatang ke majlis ilmu gara-gara nyari temennya. Awalnya kagak lihat ngaji, dia duduk, itu diampuni dosa-dosanya. Apalagi yang niat pengen ngaji betul-betul, ya. Malaikat mohon ampun, seluruh binatang yang di lautan mohon ampun buat yang belajar. Banyak keberkahan dan pokoknya, ya, pahalanya banyak. Saya lagi terus menulis buku tentang itu tuh, tentang orang soleh duduk di majelis ilmu, ya, biar orang sadar banyak banget keutamaan dalam majelis ilmu. Jadi tanda kebahagiaan, ya, ketika Allah memberikan taufik kepada seorang hamba untuk melakukan amal soleh fi hayatihi, di dalam kehidupannya. Kemudian wa yuyassiruhu lahu, Allah mudahkan tuh untuk melakukan amal soleh. Gampang aja kita pengen menuju ini. Ini mohon maaf, ini
Dari jam yang hadir ini paling jauh nih, Pak Asep. Mana di Bebelan rumahnya, Bekasi, jauh. Berarti dari rumah udah jam berapa? Jam 5 paling kagak. Tapi Allah mudahin bisa duduk bersama kita. Ini adalah tanda kebahagiaan. Ya. Kita semuanya, padahal urusan banyak banget di rumah ya, mengaji ya. Kasih kemudahan bisa duduk di sini. Itu kebahagiaan. Bukan di jauh. Iya jauh. Ini pencinta ilmu dia. Ini yang kedua dari mana? Pangeran Jakarta. Ya, kita semuanya Allah kasih taufik dan Allah kasih mudah melangkah ke musholla tercinta ini. Ya. Sebaliknya, ya. Wa unwana bacanya karena atop dari anan unwana ini. Wa unwana saqawati la yassira lil amal salih. Tanda berarti lawannya kebahagiaan apa? Tanda kesengsaraan, kebelangsakan. Kalau kata orang Betawi, belangsak lu. Berarti susah banget hidupnya. Apa-apa serba susah. Ya. Dan tanda kebelangsakan, kesengsaraan itu alla yusar yuyassira. Yassara yuyassira. Ada an yuyassara. Ya. Tidak Allah mudahkan bagi hamba itu lil amal salih, untuk melakukan amal saleh. Pengen ke hadir di masjid ilmu berat banget. Pengen sholat di masjid berat banget. Ya, itu tanda-tanda tuh udah hidupnya bakal belangsak terus. Tapi kalau rajin ke masjid, rajin ke mushola, rajin ke masjid ilmu, kaki kanannya ini apa? Menghapuskan dosa-dosa. Kaki kirinya mengangkat derajat terus. Ya. Belum lagi yang lain-lainnya. Bagaimana pokoknya bentuknya nih, jangan sampai Allah lihat kita di tempat yang baik-baik kita kagak ada. Nah, itu. Berarti kita berupaya harus ada. Yang kedua, jangan sampai Allah lihat di tempat yang buruk-buruk kita ada. Nah, berarti kita harus kagak ada. Dan sebaliknya, bahaya. Ya. Oke. Wa yabtali bil amali su'i ini. Tanda-tanda kesengsaraan, ya. Allah kagak mudahkan baginya melakukan amal soleh. Wa yabtali, dan dia diuji oleh Allah bil amali su', amalnya selalu jelek-jelek. Ya, yang kitab tebel halaman 79, yang tipis kalau udah masuk ke halaman 17 ke atas. Ya, jadi ada orang Pak sampai gini hari itu amalnya jelek aja, pikirannya jelek aja. Ini harus menangis ini. Udah mau bawa kuburan masih aja jelek-jelek pikirannya, hatinya kotor, amalnya jelek. Ya, harus sadar buru-buruan. Harus perbaiki diri manhajnya, harus robah. Naqtadi bi a'mal atau bi manhajis salihin. Ikutin manhaj gaya hidup orang-orang saleh biar selamat ya. Jangan di dunianya udah sengsara, akhiratnya sengsara ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "I'malu," berbuat amallah kalian. Fakullun bacanya. Fakullun mubtada aja. Muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang ya, muyassarun diberikan kemudahan terhadap apa yang diciptakan baginya.
Ya, diciptain dikasih mudah semuanya. Man khuliqa lil jannati yussira, katanya yussiru li amali ahli jannah. Barang siapa yang diciptakan untuk masuk ke dalam sorga, maka dimudahkan baginya melakukan amal-amal ahli sorga. Sebaliknya, wa man khuliqa lin-nari, barang siapa diciptakan untuk masuk ke dalam neraka, yussira lil amali ahli nar, maka dimudahkan baginya melakukan amal-amal ahli neraka. Nah, tinggal kita merenung dah sama diri kita nih. Hari-hari kita ini banyakkan amalnya kemana? Kalau baik-baik kita bersyukur dan terus minta bimbingan Allah biar husnul khatimah. Kalau ternyata sadar lah ini tiap hari kita maksiat mulu nih, buru-buru tobat segera. Dan saya mati dalam keadaan jelek. Ya. Tobat kubur. Sadar, ya Allah, ternyata saya lagi menuju neraka nih perbuatannya. Ya. Walamma qabadallahu al-qabdataini, ketika Allah Subhanahu wa taala menggenggam dua genggaman, ya, qala, Allah berkata nih, liqabdatis su'ada, kepada genggaman orang-orang yang ahli bahagia. Haula'i lil jannati, kata Allah, mereka semuanya nanti masuk surga. Wa bi amali ahli jannah, dan amalnya juga amal ahli surga. Ya'malun, mereka melakukannya. Wa bi amali ahli jannati ya'malun, dan mereka ya beramal dengan amalnya ahli surga. Wa qala liqabdatil asqiya, sebaliknya Allah juga berkata kepada ya genggaman yang digenggam nih para orang-orang yang durjana, orang yang belangsak tadi, orang yang sengsara. Wa haula, kata Allah, dan mereka ini semuanya nih linnar, semuanya ahli neraka. Wa bi amali ahli nar ya'malun, dan mereka ya'maluna, mereka beramal dengan amal ahli neraka. Ya, sudah jelas. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Tinggal kita milih dah mau yang kemana. Tsumma alam, kemudian ketahuilah, annal mu'mina al-basira, katanya bid-dini. Kemudian ketahuilah bahwa orang mukmin yang basir bid-din, apa? Orang mukmin yang punya kedalaman pemahamannya kepada agama, ya, pemahamannya benar sama agama. Ar-rasikhi fil ilmi, dalam ilmunya, kokoh ilmunya. Wal yakin, keyakinannya kuat. Huwallazi yuhsinul amalillah, dialah yang memperbaiki, memperbagus ya amalnya karena Allah. Beramal dengan keyakinan, beramal dengan ilmu yang kemarin saya sebutkan tuh, paling gak ada ilmu, amal, ikhlas, khauf. Nah, ini penting khauf. Takut-takut amalnya ada ujub, amalnya banyak kekurangannya. Ya. Wa yajtahidu fi dzalika bikulliyatihi, dan dia bersungguh-sungguh dalam dzalika, dalam ketaatan kepada Allah, bikulliyah, secara apa? Secara keseluruhan dah, seluruh kemampuannya dicurahkan. Ya. Tsumma ya'tamidu 'ala Allahi wa 'ala fadli. Nih, ya. Tsumma, kemudian, tapi di sini maksudnya pemahamannya secara teks, namun dia bersandar kepada Allah dan bersandar kepada karunia Allah. Artinya apa? Jangan sampai kita beramal soleh itu i'timad ala nafsi,
Ada tuh ya ungkapan yang hikam dari Imam Ibnu Athaillah Iskandari ini. Jangan bersandar kepada amal. Ya. Jadi yang memasukkan kita ke surga bukan amal kita, tapi rahmat Allah. Ya, ini dalam pengertian ini. Ya. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Nanti ada kisah diangkat di sini. Tsumma ya'tamidu 'ala Allahi wa 'ala fadlihi, ya. Kemudian dia bersandar kepada Allah dan kepada karunia-Nya. Wala ya'tamid 'ala amalihi wa ihsanihi, dan dia kagak bersandar kepada amalnya dan kebaikannya. Wa 'ala hadza al-wasfi madha al-anbiya'u wal ulama'u wa salihus salaf. Atas dasar jalan seperti inilah, ya, para nabi, para ulama, para salafus salih semuanya apa? Menempuh, ya, wal khalaf, orang-orang yang terkini kita ini nih, semuanya berjalan menempuh, ya, ibadahnya dilakukan sebaik-baiknya, bersungguh-sungguh, tapi dia kagak menganggap itu apa bersumber dari kepintarannya, kekuatannya, bukan. Semuanya karena kebaikan Allah, semua karena rahmat Allah. Ya, jadi mohon maaf, ini kita kesini nih gak karena rahmat Allah. Tadi karena taufik dari Allah, kebaikan Allah. Ya. Alaihim assalamu wa rahmatu ridwan. Ya, atas mereka, artinya bentuk doa, semoga Allah memberikan kepada tadi para nabi, para ulama, orang-orang saleh, baik yang generasi terdahulu dan generasi yang sekarang ini, apa keselamatan, rahmat dan ridha Allah. Wa ila dzalika asyara sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, ya. Dan untuk itu baginda Rasul memberikan sebuah isyarah petunjuk dengan sabdanya, lan yadkhula ahadul jannata bi amalihi. Pakai lan, ya, abadan, walan tardo angkal yahud wal nasara. Seseorang, tadi siapa aja, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk ke dalam surga bi amalihi, dengan sebab amalnya. Ya. Apalagi amalnya banyak ujubnya, banyak riyanya. Qalu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, Anda juga ya Rasulullah? Ya. Qala, Nabi menjawab, wala ana, saya juga kagak, katanya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, ya. Kecuali Allah melimpahkan kepadaku dengan rahmatnya. Jadi kita masuk surga bukan karena amal kita. Amal mah kita, kewajiban kita terus saya jalanin, bisa bersandarkan kepada kebaikan Allah. Ya. Surga neraka itu kebijakan Allah, rahmat Allah, ya. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil amali shalihati ilal ghayati wan nihayah, ya. Kemudian baginda Rasul yajtahidu, bersungguh-sungguh dalam amal solehnya, ilal ghayati wan nihayah, hingga batas yang paling tinggi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, untuk lakukan dengan sesempurnanya. Itu. Yang sempurna aja masih takut-takut, masih banyak kurangnya, apalagi yang kagak sempurna. Ya. Nabi sholatnya digambarkan sampai kakinya bengkak-bengkak itu. Hatta tawarramat qadamahu min tulil qiyami bilail. Ya. Sampai-sampai kedua kaki Nabi ini sampai tawarramat, sampai bengkak-bengkak, saking tul qiyam, lamanya berdiri itu.
di malam hari dalam beribadah. Itu ya. Kemarin di mana ya? Di sini apa di kita baru baca kitab sekarang Syarah daripada Bidayatul Hidayah. Punya Imam Ghazali ya, di Imam Nawawi Maraqil Ubudiyah, bimbingan spiritual. Ya, bagaimana berupa ibadah kita benar. Ya, manhajnya manhaj salafus saleh. Dan tadi saya senang banget, atau ada telepon dari Bekasi, tapi belum tahu di mananya Bekasinya. Saya diminta ngajar di sana malam Sabtu tadi. Ibadah Isya. Kitab apa Pak? Kitab Bidayatul Hidayah. Senang banget saya dapat kitab itu. Sebulan sekali ke sana. Baik. Hatta tawarramat qadamahu min tul qiyam bil lail. Sampai-sampai kedua kaki Nabi bengkak-bengkak ya, saking lamanya berdiri ya di malam hari dalam beribadah. Wa ammal ladzi yajtahidu fil a'mali shalihati. Ini sekarang bedanya. Pertama dia beramal soleh, tapi semua dia lakukan, dia merasa bukan karena kepintarannya, bukan karena kekuatannya, dia semata-mata karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah. Ya, kan ada Pak orang berangkat haji, wah karena saya sukses, karena ini, bukan karena kebaikan Allah. Nah, ini. Wa ammal ladzi yajtahidu, adapun orang yang bersungguh-sungguh fil amali shalihati, di dalam amal-amal soleh, wa ya'tamidu 'alaiha, namun dia bersandar atas amal-amal soleh itu, fa huwa mu'jabun bin nafsihi, dia bangga dengan dirinya sendiri. Ya, dia merasa ada kuat, dia bisa. Ya, jari'un 'ala rabbih, dia berani sama Allah. Wa rubbama yubtala liyastabina lahu ajzuhu. Barangkali orang itu akan yubtala, akan diuji oleh Allah. Agar apa? Liyastabina lahu, agar jelas, agar tampak tuh. Lahu baginya ajzuhu, kelemahannya. Wa adamu salahiyatihi, dan dia tidak memiliki kemampuan tuh. Li syai'in minas salihati, untuk melakukan satu aja daripada amal-amal soleh. Laula fadlallahi wa rahmatahu, seandainya tidak ada karunia Allah dan rahmat Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, seandainya tidak ada karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, mazakka minkum min ahadin, tidak ada minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian abadan selama-lamanya, tidak ada apa? Tidak ada yang zakka, tidak ada yang membersihkan dirinya. Ya, walakinallaha yuzakki may yasha, tetapi Allah lah yang membersihkan may yasha, orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, nanti saya jelaskan dulu. Jamaah mungkin ada yang ini, ini sebetulnya begini. Al-Quran mengatakan yuhibbu nahum, baru yuhibbu nahum. Kita nggak bisa, nanti ini bicara hakikat tauhid, kita nggak bisa cinta sama Allah sebelum Allah kasih rasa cinta itu. Jadi sebetulnya semuanya bersumber dari Allah. Ya, Allah kasih cinta sama kita, baru ada kita cinta sama Allah. Kalau bapak cinta sama istri, istrinya kagak cinta, berarti bertepuk sebelah tangan. Dikasih dulu sama Allah rasa itu. Ini juga sama, kita dikasih taufik, hidayah,
Ya. Karena nanti ada orang-orang yang beramal tapi bukan karena Allah, bukan karena cinta. Dia berdasarkan karena nafsu kekuatannya. Balaghana, telah sampai riwayat berita kepada kami, anna abidan abadallaha 500 sanatin. Nah, digambarkan dalam sebuah riwayat ada seorang hamba yang menyembah Allah selama 500 tahun. Ini pendek atau panjang? Umur kita paling ya, Nabi umatnya antara 60-70, ini 500 tahun. Fa idza kana yaumal qiyamah, ketika nanti pada hari kiamat, yaqulullahu lahu, Allah berkata kepadanya, ya abdi, wahai hambaku, udkhulil jannata birahmati, silakan Anda masuk surga dengan rahmatku. Fayaqulu, kemudian itu hamba menjawab, ya Rabb, wahai Allah, bal bi'amali, kata dia, enggak ya Allah, saya pengen masuk surga dengan amal saya. Gitu. Fayamurullahu bihi, ya, kemudian Allah memerintahkan kepadanya, fayahasabu ala ni'matil basar, lalu dia dihisab tuh atas nikmat mata doang. Karena dia kagak masuk surga, dia mau ditimbang, oke, kata Allah, ditimbang nanti. Patastagriku, nikmatul basar asalnya. Maka nikmat mata tadi itu katanya tastagriku, ada menghabiskan jami'a ibadatihi, seluruh ibadah-ibadahnya. Jadi ibadahnya yang begitu banyak, baru ditimbang sama nikmat mata aja udah kalah. Ya, belum lagi dengan yang lain-lainnya. Fatabqa indahu ni'amullahi katsirah. Masih banyak lagi tuh yang masih tersisa amal-amalnya. Ya, ketika dia minta ditimbang, oke, kata Allah, dicabut matanya, ditimbang. Udah habis semua. Amal ibadahnya kalah dengan baru satu matanya. Matanya kurang banyak bersyukur, matanya banyak maksiatnya, terus begitu. Ya. Fayamuru bihi ilan nar. Kemudian Allah perintahkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Fayaqulu, di neraka dia teriak, ya Rabb, wahai Allah, adkhilni al-jannata bi rahmatika. Bahasa kita, ya Allah, udah dah, enggak apa-apa dah, masukin saya ke surga dengan rahmatmu. Ya. Fayamuru bihi ilaiha, lalu Allah perintahkan dia masukin ke surga. Wa yusna alaihi, Allah puji dia. Wa yamdahuhu, Allah muliakan dia, jalla wa ala, ya, Allah yang Maha Agung, Maha Tinggi. Jangan sekalian, ada juga di riwayat lain, ada seorang hamba dikasih tinggal di tengah lautan, di atas gunung. Ya. Ini saya muat di dalam di buku saya tentang Nabi Ibrahim. Di atas gunung. Kegiatannya kagak ada yang lain kecuali ibadah semua. Dia baca Quran, dia berzikir, istighfar, selawat. Ya. Pokoknya kagak ada yang maksiat. Kalau dia batal, dia turun ke bawah itu kayak ada lift aja. Lalu kasih kemudahan. Setiap sholat selesai, di sampingnya ada buah rumman, buah delima. Selesai makan. Begitu Allah kasih kenikmatan terus. Dan di dalamnya kagak ada masa ibadah semua. Kemudian, nah kayak tadi di hari kiamat di sidang, kata Allah, malaikat, orang itu tuh, ya, udah dia masukin ke dalam surga bi rahmati. Dia ngeyel sama kayak gini. Lah ya Allah, saya pengen masuk surga dengan amal saya. Apa? Dia merasa amalnya banyak, salawatnya banyak. Ya. Kata Allah 2 kali, malaikat udah dia masukin dah surga karena rahmatku. Nggak mau juga. Yang ketiga kalinya kata Allah, oke. Nah, tadi ditimbang. Kalau ditimbang, jomplang. Kata Allah, masukin dia ke neraka.
di neraka teriak-teriak Allah, panas, panas. Pindahin ke surga. Ya. Oke, kata Allah, pindahin dia ke surga. Tapi sebelum dipindah ke surga, dudukin dia di depan saya, kata Allah. Dudukin begini, berhadapan. Apa kata Allah? Hambaku, tahu enggak Anda, ketika Anda setiap hari bisa sholat 5 waktu dengan baik, karena rahmatku. Ketika Anda bisa megang tasbih berzikir dengan khusyuk, karena rahmatku. Anda bisa baca Quran, karena rahmatku. Terus begitu dibaca semua oleh Allah. Sampai kata Allah, kamu bisa bolak-balik itu turun ke bawah wudu dengan berzikir, karena rahmatku. Allah kasih kemudahan. Ingat, bi rahmatihi wa ihsanihi wa fadlihi. Kalau kita lagi umroh, lagi sa'i, kita baca doa itu. Ya. Sampai kata Allah, tahu nggak kamu bisa makan buah delima setiap hari, setiap saat, bertahun-tahun, karena rahmatku juga. Kata Allah, tahu nggak buah delima itu panennya setahun sekali. Biar dibaca begitu. Tapi kamu setiap hari ada terus. Ya. Dari contoh ini, bahwa kita masuk surga bukan karena amal kita. Maka di sini dianjurkan, udah berbuatnya sebaik-baiknya, penuhin semuanya. Tahu-tahu ditimbang kita tuh kalah. Ya, maka di sini perlu ada syafaat Nabi, selawat yang banyak, sunnah-sunnah Nabi jalanin, itu dah yang nanti nolong kita tuh. Jangan kan bersandar sama amal kita. Ya kita sadarlah, umur kita 60 misalnya dibagi-bagi, dihitung-hitung paling amal kita 20 tahun. Coba lihat 40 tahunnya udah tidur mulu, maksiat apa? Dikit tuh. Udah gitu 20 tahunnya ternyata bukan yang berkualitas amalnya. Sholat banyak riyanya, sedekah ujubnya, terus begitu. Sholat nggak ada hati, nggak hudur. Ya, kita diajarkan itu. Maka faqad zahara annahu la budda min amrayni. Di sini jelas ada dua perkara yang harus diperhatikan. Pertama katanya ahaduhuma, yang pertama islahul amali. Kita selalu disuruh memperbaiki amal kita. Makanya kalau kita bicara puasa, kita udah sekian kali puasa, harus meningkat puasa kita. Kalau umur kita bertambah, jangan puasanya kayak puasa anak-anak aja. Baru jam 9 pagi udah mikirin kopi aja. Masih jauh. Ya. Masih puasanya puasa orang awam naik, dan puasa yang khas naik lagi. Sholat juga begitu, mulai perbaiki. Kalau ke masjid musola biasa pakai baju sembarangan aja, mulai ya, zayyinu malabisakum, perbaiki. Ketemu orang rapi, masa ketemu Allah nggak rapi. Walaupun di rumah juga sama. Ya, adabnya tingkati. Sholatnya yang kemarin kagak paham Al-Fatihah, mulai buka terjemahnya, buka dah. Saya lagi ngaji tafsir Ibnu Katsir di Pondok Kelapa, lagi baca itu. Pahamin Al-Fatihah, Bismillah, biar betul-betul kualitasnya tinggi baca Al-Fatihah kita. Rukuknya itu perbaiki ibadah kita. Ya, satu. Wasani, dan yang kedua al-i'timadu 'ala Allahi dunahu. Bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada amal. Karena amal kita juga itu bersumber dari Allah. Ya, maka ketika kita bisa melakukan sebuah amal soleh, jangan ujub. Itu dari Allah. Ya. Wa ma ahsana ma qalahu asy-Syaikh Muhyiddin, ya, Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Alangkah indahnya apa yang pernah diucapkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah ridho kepadanya. Haitsu yaqulu,
Ya, kan beliau hidup di abad berapa? Syekh Qadir Jilani. Abad ke-7. Ya, abad ke-7 ya. Kalau Imam Ghazali abad ke-5. Ini beliau abad ke-12, kan jauh tuh. Dia mengutip perkataan Syekh Qadir Jilani. Haitsu yaqulu fi dzalik. Di mana beliau berkata tentang hal ini, bika la nasilu wala budda minka. Kalau kita pemahamannya ini yang biasa saya suka bilang, bika laka, bika laka, bika laka. Semua orang soleh, maaf ya, ini manhaj hidup, gaya ibadahnya. Setiap kali pengen melakukan amal soleh, dia harus bilangnya bika. Bi-nya isti'anah, dengan sebab bantuanmu ya Allah, dengan sebab rahmatmu ya Allah, dengan sebab kebaikanmu ya Allah, saya sholat. Karena kalau kagak karena Allah nggak bisa kita sholat. Dengan sebab engkau Allah saya bisa beristighfar. Ya. Kalau kagak ada Allah kasih taufik hidayah nggak mungkin kita istighfar. Kemudian laka, bika laka dua, laka karenamu ya Allah saya sholat, karenamu ya Allah saya ngaji. Ini jadi manhaj dua. Ngapain aja bika ya Allah, dengan saya ini bisa begini nih dengan sebab rahmatmu ya Allah gitu. Jangan pas bisa ngagul, wah itu karena saya lulusan Jerman. Enggak. Banyak lulusan Jerman penjara. Ya, semuanya karena kebaikan Allah. Ya. Jadi satu, lakabika, ya, denganmu kami sampai, ya, wala budda minka, artinya la budda harus, ya. Kami sampai itu dengan sebab engkau, dan kami kagak bisa sampai, ya, tanpa ada bantuan engkau. Saya lagi sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam, ya, karena nasta'in itu ada bantuan Allah. Kalau kagak ada bantuan Allah kita susah semuanya. Nah ya, saya suka kita mau sholat bilang Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini, ya Allah berikanlah kepadaku mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma anta maqsudi, ya Allah engkau lah tujuan hidupku. Wa ridhaka matlubi, hanya ridhomu yang aku cari ya Allah. Apalagi Allahumma anta maqsudi wa ridhaka atini, ya Allah berilah kepadaku mahabbatak, cintamu. Mahabbatak apa? Dan ridhomu. Baru laka bika usolli, laka bika, karenamu ya Allah aku salat, bika dengan sebab rahmatmu aku salat. Allahu akbar. Cakep. Jadi semua amal soleh awali dengan bismillah, kemudian baca begitu, ya. Agar apa? Agar kita sadar kalau ngandelin diri sendiri kita nggak mampu, ya, nggak mampu. Semuanya karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah, ya, bukan karena diri kita. Ya, ini kalau kita Allah nggak izinin ini, tentu kita nggak bisa bangun, ya. Semuanya karena Allah. Baik. Yani artinya, ya, bikalla nasilu wala budda minka, ya, denganmu kami sampai dan kami tidak akan bisa sampai tanpamu. Yani artinya annana la nasilu bil amali, sesungguhnya kami tidak akan sampai dengan sebab amal, bukan amal, ya. Maka jangan ada bersandar beramal duna fadlillah, tanpa adanya karunia Allah. Itu karunia rahmat, ya, ihsan sama itu.
wala budda minal amali. Maka apa? Harus ada amal. Itu imtithalan, ya, semata-mata melaksanakan li amrillah, karena perintah Allah. Jadi kita jalanin, pas kita bisa jalanin berulang alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Ya, ucapan alhamdulillah itu setelah kita melakukan sesuatu amal yang luar biasa, penuh dengan anugerah Allah, kebaikan Allah, bilang alhamdulillah. Ya, jangan lupa. Nah, kita setelah sukses lupa. Biasanya kita langsung ke nafsu kita, oh saya hebat, saya kuat, saya gitu. Nah, mulai hari ini jangan, buanglah iyyaka wa ana. Buang ngaku. Ya, ketika kita sukses karena Allah gitu. Berhasil karena Allah gitu. Ya, anak kita sukses karena Allah. Bukan saya bapaknya dong, bukan. Ya, Allah yang kasih mudah semuanya. Gitu ya. Makanya jangan khawatir sama rezeki, udah. Yakin aja sama Allah. Semuanya ada Allah kasih begitu. Jalan aja, perbaiki amalnya dan bersandar kepada Allah, gitu ya. Baik. Waqala Asy-Syaikh Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullahu taala. Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz, ya, ini punya kitab namanya Sidqu, karena kejujuran, sidqul amal, sidqul. Orang udah puasa, udah sholat, dia tanya, sholat lu bener nggak tuh karena Allah? Ada begitu. Periksa lagi hatinya. Nih ngaji ini bener nggak karena Allah nih? Tanya lagi hatinya gitu. Ada begitu, detail banget. Atau ada syirkun khafiyun, ada syirik yang tersembunyi. Ternyata kita hadirnya bukan total karena Allah. Ada muatan nafsu, yang dipuji, nah itu. Ya, berapa banyak orang beramal jatuh gara-gara itu. Nah, maka ini penting yang ngaji diingetin. Dan sampai amalnya karena orang, karena nafsu, karena makhluknya. Harus karena Allah. Gitu ya. Baik. Man zanna annahu bil amali yasilu fahuwa muta'annin, katanya. Barang siapa yang mengira dia sampai kepada Allah, dia ada orang yang muta'annin. Itu ada syarahnya di sini bawah. Muta'annin mutakallifun ma yashukku alaih. Artinya orang yang dibuat capek itu. Ya, dan sia-sia. Nah, gitu. Jadi barang siapa yang mengira bahwa dia dengan amal ya akan sampai kepada Allah, itu ada orang-orang yang perbuatannya udah capek banget dan sia-sia. Wa man zanna annahu bidunil amali yasilu. Nah, ini lebih ini lagi. Lebih jelek lagi jauh. Barang siapa yang mengira bahwa dia tanpa amal dia sampai. Wah. Yang udah punya amal aja belum pasti sampai. Ini kagak ada amalnya. Ya, dia ngira sampai. Fa huwa mutamannin. Itu hanya orang yang berangan-angan kosong aja. Yani ayyasira ilallah, artinya sampai kepada Allah. Wal mutamanniyu, nah, orang yang berangan-angan itu huwallazi la ya'malu, adalah orang yang kagak beramal. Wa yazumu, tapi dia beranggapan annahu muttaqilun ala fadlillah, udah saya tawakal aja atas karunia Allah. Wa dzalika gururun wa hamqatun, itu adalah orang yang tertipu atas dirinya dan orang yang bodoh. Ya, udah Allah mah baik, gak usah sholat gak apa-apa lah. Salah itu mendapat begitu, harus dilurusin. Katanya tadi para anbiya aja, para beringat, para malaikat, para anbiya, para orang salih masih takut, padahal dia udah ibadahnya luar biasa, udah tepat waktu, kualitasnya tinggi, masih ada rasa takut. Masa kita kagak, masa gitu. Kita harus lebih takut lagi rasa itu.
Ya. Fa innahu la yasihu minhu al-i'tikalu 'ala Allah. Sesungguhnya kagak bener tuh dia bertawakal kepada Allah wa 'ala fadlihi dan atas karunia Allah illa kecuali ya akan terwujud tadi itu jika dia beramal soleh. Ya, kama taqaddama sebagaimana penjelasan di atas tadi. Jadi kalau dia amalnya soleh, lalu dia menyandarkan tawakal kepada Allah, lalu amal soleh itu bersumber dari karunia Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah, itu jangan sampai. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri yang di abad-abad kedua masih ya, awal-awal pemula ini, para tabi'in, berkata, inna amaniyal maghfirata qad la'ibat, katanya, bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalisun ay minal a'malis salihah. Sesungguhnya orang-orang yang berangan-angan berharap mendapatkan ampunan, ya, qad laibat, sungguh angan-angannya itu telah mempermainkan bi aqwamin satu kaum, hatta kharaju sampai mereka keluar minad dunya dari dunia ini, artinya sampai dia mati, mafalisun ay minal amal, dia bangkrut, kagak punya amal-amal saleh sama sekali. Ya, hanya beranggapan Allah maha gampang, Allah maha pemaaf, Allah pemaaf, ada sebisanya dah. Nah, jangan begitu. Sholat seakan-akannya lah, jangan. Man aqbala 'alallahi, katanya, man aqbala Allahi biqalbihi, orang yang menyembah Allah dengan seluruh hatinya baru Allah kasih rahmatnya. Sebaliknya orang yang menyembah Allah kata biwaqtin bahasa Arabnya dengan sekena-kenanya lah, maka Allah juga akan datang kepadanya semaunya Allah. Ketika kita ada butuh, kata Allah, bodoh amat gua nggak pikirin, lalu lu datang ke gua sama maunya, gitu. Orang Betawi gitu kan, ya lu nggak pernah datang ada perlunya doang. Gitu ya. Sekarang kita mulai perbaiki ya. Terakhir, waqala aydan, dan beliau juga berkata, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khaufan. Sesungguhnya orang mukmin itu dia menggabungkan ihsan, berupaya melakukan sebaik-baiknya. Bukan, enggak cukup hanya iman, enggak cukup hanya Islam, harus ihsan, 3 ini. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, orang muhsin insyaallah dia mukmin wa muslim. Tapi orang mukmin belum tentu muslim, apalagi muhsin. Ya, maksudnya apa? Orang beriman kan harus enggak cukup iman, harus ada amal. Amal itu Islam, syariat nih. Salat, puasa, haji, zakat. Ini belum tentu ya lillah karena Allah, total karena Allah. Arti berihsan, anta budallaha ka'annaka tara. In lam takun tara innahu yara. Ada nilai-nilai muraqabah, musyahadah, ibadahnya lillah karena Allah. Maka orang mukmin itu harus menggabungkan antara ihsan, ibadahnya harus sempurna dengan baik. Ya, harus ada ilmu, harus ada amal, ada ikhlas, ada rasa takut, enggak Allah terima. Kemudian wa khaufan, digabungkan rasa takut. Takut-takut, tadi ibadah kita kurang sempurna. Takut-takut, Allah tolak, begitu. Ya. Sebaliknya, wa innal munafiqa, sesungguhnya orang munafik jama'a isaatan wa amnan. Dia menggabungkan keburukan-keburukan. Amal ibadahnya jelek pokoknya. Kalau sholat udah bajunya sembarangan. Kalau sholat pengen buru-buru aja dulu. Sholat hatinya berkecamuk sama dunia. Jelek. Kalau amal riya, ujub, jelek. Kemudian wa amnan, aman aja. Merasa amal diterima aja sama Allah. Ya. Nah ini. Qultu Allahu a'lam bishawab. Azannya. Jadi jamaah
Ini ini kitab adalah bersumber dari Imam Ghazali di abad kelima. Orang yang menulis buku dengan udah kematangan ilmu dan spiritualnya, renungan yang luar biasa. Ya, yang dia mengalami ternyata semuanya yang sudah setinggi itu ini nggak bisa mengantarnya membuat kepada Allah. Semuanya masih karena nafsunya aja. Ya, dia tinggalkan semuanya. Lahirlah buku dikemas oleh beberapa ulama termasuk ini beliau. Ya, membawa kita, ngingetin kita bahwa harus lengkap, ada fikih, ada tasawuf, ada iman, Islam, ada ihsan. Tidak cukup hanya fikih saja beribadah, karena banyak orang beribadah hatinya enggak bersama Allah. Banyak orang beribadah didasarkan karena ujub, karena riya, bersumber dari syahwat dia, bukan bersumber daripada lillah, karena Allah. Ya, semoga kita selalu dibimbing oleh Allah, makin hari ibadahnya makin cakep, makin berkualitas, makin khusyuk, makin hudur, makin dekat kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.